sudah menjalankan contoh Nabi SAW, karena ini menjadi satu simbol keislaman yang kita dianjurkan agar ada masjid-masjid itu ya. Kemudian yang kedua adalah Nabi SAW ini tidak nanggung-nanggung ya, dalam hari pertama tiba dan tidak kurang dari selisihnya cuma sekitar seminggu itu sudah bangun masjid yang kedua, Masjid Quba baru Masjid Nabawi, walaupun proses pembangunannya butuh waktu, tapi beliau membangunkan masjid. Lalu yang kedua, beliau mempersaudarakan antara pendatang dan pribumi, namanya mu'akhah, persaudaraan dalam Islam. Makanya yang hijrah dari Mekah dinamakan muhajirin, yang penduduk asli Madinah namanya Ansar. Ansar ini dua suku, Aus dan Khazraj digabung namanya Ansar. Nabi SAW gabungkan keduanya, tidak ada lagi pembatas antara muslim pendatang dengan muslim pribumi, sehingga tidak ada rasis dan akhirnya mereka saling bantu-membantu. Tidak asing bagi teman-teman tentunya mendengarkan kisah Abdurrahman ibn Auf dengan Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu, di mana Sa'ad adalah orang terkayanya Madinah. Dia punya perkebunan kurma, setengah kota Madinah punya dia. Begitu Nabi SAW bilang, hai Abdurrahman, kamu mulai sekarang bersaudara, maksudnya saudara khusus di sini adalah teman dekat, menjadi sahabat dengan Sa'ad. Maka Sa'ad ingin menunjukkan kepeduliannya dan sebagai praktek lapangan bagaimana persaudaraan dalam Islam, maka yang dilakukan adalah Sa'ad kemudian mengatakan, hai Abdurrahman, saya punya 2 orang istri, maka lihatlah salah satunya yang mana kamu suka, maka saya akan ceraikan, setelah masa iddah kamu boleh nikahi. Dan kita tahu ini tentunya sangat berat, bagaimana bisa seseorang menceraikan istrinya, bukan dia suruh pilih yang tua, tapi dia suruh pilih yang mana disukai, dia ceraikan, kemudian setelah masa iddah boleh dinikahi, untuk menunjukkan persaudaraannya dalam Islam. Yang kedua, setengah kebun kurma di Madinah punya saya, ambil setengahnya. Ya mirip kalau orang misalnya di Jakarta punya 10 perusahaan, 5-nya langsung dikasih ke saudaranya yang pendatang. Itu kayaknya nggak mungkin terjadi di masa sekarang, tapi itu terjadi subhanallah di masa itu. Namun Abdurrahman adalah orang yang beradab dan punya iman. Dia tidak spontanitas langsung menerima itu, dia mengatakan, semoga Allah memberkahi di keluargamu. Maksudnya nggak usah ceraikan istrimu, saya punya cara nanti bisa menikah. Kemudian yang kedua, semoga Allah berkahi juga hartamu, saya nggak butuh modal sama sekali, tunjukkan saja kepada saya pasar di mana, saya akan bekerja sendiri. Maka pada saat itu pun Abdurrahman ditunjukkan pasar, boleh masuk ke pasar, lalu beliau mulai berdagang, ya, kemudian menjadi orang kayanya kaum muslimin. Yang ketiga adalah mu'ahadah, kesepakatan damai dengan orang-orang non-muslim agar sama-sama menjaga kedamaian kota Madinah. Ini perlu untuk dijaga, seperti teman-teman di sini kaum muslimin harusnya bisa menjaga kerjasama yang baik dengan pemerintah Jepang, dengan wali kota di kota ini misalnya, atau di kota masing-masing, ya, dengan masyarakat setempat, walaupun mereka non-muslim, kita harus bekerja sama yang baik. Karena dalam Islam kita tetap bersiraturahim dengan orang-orang non-muslim, kerabat kita tetap boleh bertetangga, boleh berbisnis, boleh berteman sama non-muslim. Yang dilarang hanya satu saja, yaitu kalau sudah masuk dalam ranah ibadah, maka la a'budu ma ta'budun, saya tidak sembah apa yang kalian sembah. Terus ditutup dengan lakum dinukum waliyadin, kalian punya agama, kami punya agama, hanya itu saja. Selain daripada ini semua boleh toleransi, gitu kan? Maka ini penting sekali untuk di garis bawah ini yang Nabi SAW contohkan, sehingga kayak kita di Indonesia, sama-sama warga negara Indonesia, kita harus saling menjaga. Nggak boleh tetangga kita non muslim lalu kita mengatakan ini non muslim, ya udah kita ambil aja hartanya atau matikan atau padamkan lampunya, itu nggak boleh, ya. Karena memang kita harus menjaga kesamaan hak masing-masing, gitu ya. Itu namanya mu'ahadah, kesepakatan damai. Nah, yang jadi saksi bahasan kita adalah yang pertama Nabi lakukan dari 3 pondasi negara ini, membangun masjid, kemudian mempersaudarakan pribumi dan pendatang, serta kesepakatan damai dengan orang non-muslim untuk sama-sama saling menghormati. Maka yang pertama beliau lakukan adalah membangun masjidnya. Ini jadi saksi bahasan kita. Jadi membangun masjid ini luar biasa gitu, poin yang harus diperhatikan. Tentu dalam membangun masjid teman-teman sekalian ada keutamaan, tidak asing bagi kita tentunya. Kata Nabi SAW dalam banyak hadis sahih, siapa yang membangun masjid di muka bumi, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga, ya. Jadi bukan lagi istana di kota yang mewah misalnya di satu kota yang besar, tapi memang akan dibangunkan istana di surga. Makin banyak teman-teman nyumbang, ya, atau bangun masjid, maka makin banyak rumah atau istana di surga.
Dalam hadis yang lain ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak semua orang mampu membangun masjid, karena yang dipikirkan oleh sahabat ini membangun masjid itu semuanya. Seperti keterangan tentang masjid kita itu ada, ya. Berapa besar biaya yang harus kita siapkan, gitu kan? Maka ada sahabat yang tanya, ya Rasulullah, tidak semua orang mampu bangun masjid. Kata Nabi SAW, Allah akan memberikan pahala itu kepada semua orang yang membangun masjid, walaupun hanya seperti sarang burung untuk telurnya. Sarang burung untuk telurnya. Jadi kalau kecil saja, contoh misalnya antum hanya nyumbang di sini ukuran batahnya misalnya 6.000 yen. Maka kita cuma nyumbang itu saja, atau bahkan 6.000 yen itu pun mungkin dikeroyokin beberapa orang misalnya. Nggak masalah, sesuai dengan kemampuan. Maka sudah mendapatkan istana di surga. Walaupun tentu tidak bisa kita samakan teman-teman sekalian, antara orang yang nyumbang misalnya 100 juta rupiah, dan orang nyumbang 1 juta rupiah, itu tidak mungkin bisa disamakan. Tetapi minimal kita bisa mendapatkan pahala, ya, yaitu mengejar istana di surga. Saya bahkan sering berbagi kepada jemaah kami di Jakarta, di Indonesia menurut saya, kalau ada kajian tentunya, walaupun live dari Jakarta, teman-teman dari seluruh Indonesia ikut, misalnya, nah kami sampaikan, kalau ada satu masjid taruh kotak amal, misalnya kita sudah pergi kerja pagi nih, pada saat pergi kerja pagi, nyumbang nih, taruh uang 10.000 rupiah misalnya, sore pulang masih ada kotak amalnya, sumbang aja lagi. Bukan mustahil sumbangan yang pertama dapat istana di surga, yang kedua juga dapat istana di surga. Bukan mustahil, rahmat Allah luas gitu ya. Bukan berarti kita sudah sumbang, kita sumbang di kotak amal yang sama cuma satu masjid Allah kasih. Karena kita sudah niat untuk selalu membantu. Oleh karena itu peluang kalau masih diberikan oleh Allah SWT, kita nyumbang semampu kita, ya, semampu kita. Nah ini penting. Dan yang luar biasa, kita sekarang kasih rasional teman-teman. Kalau anda tanya, Ustadz, saya bangun masjid, oke lah dapat istana di surga, itu kan di surga. Ada nggak tambahannya lagi? Kira-kira saya dapat apa lagi selain dapat istana di surga? Banyak. Di antaranya semua aktivitas di dalam masjid tersebut kita akan panen pahalanya. Apakah doa, apakah zikir, apakah baca Quran, apakah sholat, ya, buka puasa, aktivitas taklim, semua akan dapat.